Halo kakak ipar. Kamu datang? Kak Chuan yang suruh kita datang. Cuma bercanda, jangan tersinggung. Aku tersinggung. Rusuh. Di hari yang bagus begini, kamu harus bikin semua orang gak enak hati. Cepat minta maaf sama teman-teman Huai Chuan. Di rumahku, rayakan ulang tahun cewek lain. Dihina di depan umum malah suruh aku minta maaf. Kalau gitu, semua ini kamu setujui diam-diam ya? Xie rusuh. Ini sopan santunmu? Berani-beraninya bicara begitu sama aku. Sudah kubilang, kamu gak bisa nandingin. Ujung kuku Mingyu sekalipun. Gak pantas jadi menantu keluarga lu. Kebetulan, aku juga nggak mau jadi menantu keluarga lo. Kamu bilang apa? Aku bilang, kebetulan, aku juga nggak mau jadi menantu keluarga lo. Jiang Mingyu kan bagus. Suruh aja Lu Huai Chuan nikahin dia. Kakak, kami cuma bercanda, nggak perlu segitunya kan? Iya, bener. Iya, kamu bikin ibu marah-marah. Huai Chuan tahu nanti pasti marah. Wah, kamu ini Xie rusuh. Bertahun-tahun akhirnya kamu gak pura-pura lagi. Try. Kamu cuma cari-cari alasan buat bikin ulah. Mana mungkin rela ninggal? Rela? Aku rela buat terus-terusan di rumahmu. Jadi budak? 7 tahun ini, ada satu hal yang pengen aku bilang. Tanpa Lu Huai Chuan dan Lu Xuning, rumah lu udah lama bikin aku muak. Sekarang, Lu Huai Chuan dan Lu Xuning, aku juga nggak mau. Kakak Chuan mau kasih lihat apa sih? Jangan intip-intip. Xie rusuh, beraninya kamu berani sama ibu. Ibu, kamu nggak apa-apa? Huai Chuan. Aib keluarga. Yang kena pukulkan aku, mana mungkin ibu kamu kenapa-kenapa? Tadi di rumah sakit, yang kita temuin itu kamu ya? Terus kenapa kamu nggak bilang? Memang, orang yang gak cinta kamu, pasti bakal cari alasan buat maksa kamu tunduk. Iya Bu, aku sama Tante Jiang sengaja jemput kamu. Kok kamu pergi sendiri sih? Bikin aku sama Tante Jiang khawatir setengah mati. Kakak Xie, aku tahu kamu gak suka aku, tapi... Tahu aku gak suka, malah maksa deket-deket. Kamu mau cari perkara? Rusuh, kamu ngomong gimana sih? Minggu ini sengaja ngadain buat kamu. Upacara sambutan pulang dari rumah sakit. Kasar banget. Ibu, kamu jahat banget. Kamu yakin? Ini buat sambut aku? Memangnya kenapa? Kan cuma spanduk. Kebetulan hari ini ulang tahun Mingyu. Ya sekalian aja dirayain. Bukan aku yang bilang sih. Jangan terlalu hitung-hitungan dong. Terus kuenya mana? Lu Huai Chuan, kamu nggak tahu aku alergi coklat? Xie rusuh alergi coklat? Aku mana tahu. Biar saya tebak. Jiang Mingyu, kamu suka makan kue coklat. Benar kan? Biar saya tebak. Jiang Mingyu, kamu suka makan kue coklat. Benar kan? Kue itu pesanan saya, tidak ada hubungannya dengan Mingyu. Mama Wang, Huai Chuan tidak suka ketumbar. Lain kali kamu harus lebih hati-hati. Ibu sudah capek, biar saya saja yang urus hal seperti ini. Jangan, kalau tidak bersih. Huai Chuan pasti marah lagi. Ibu baik sekali pada suami, semuanya dikerjakan sendiri. Dan sangat teliti. Kak Xie, pasti kakak Chuan lupa. Kalau kamu tidak suka, saya bantu pesan ulang. Mama, kamu keterlaluan. Aku juga suka kue coklat. Kalau tidak mau makan, ya jangan makan. Agak berlebihan, iya sih. Kalau tidak makan kue, bisa makan nasi, betul rusuh. Kamu jangan cari gara-gara lagi. Hari ini ulang tahun Mingyu, banyak tamu datang. Jangan bikin saya marah. Sudah Xuning, ayo. Aku potongkan kue untukmu. Potong kue dong. Jiang Mingyu, selama ini kamu kirim banyak foto mesra kamu dengan Lu Huai Chuan. Sebelumnya aku selalu pilih untuk tidak percaya. Tak disangka orang ini berani langsung buka kartu. Foto mesra apa? Kak Xie, bagaimana bisa kamu memfitnah seperti itu? Aku dan kakak Chuan cuma teman. Bukan fitnah, aku sebenarnya ingin berterima kasih.
Untuk terima kasih telah membuka mataku. Aku ingin khusus memberimu hadiah. Kak Xie ingin ucapkan selamat ulang tahun untukku. Xierusu, kamu keterlaluan. Xierusu, kamu ini. MA. Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Mama, kamu berani memukul? Kamu kasar sekali. Aku tidak punya mama sepertimu. Kebetulan, aku juga tidak mau punya anak durhaka sepertimu. Apalagi mau punya mertua jahat sepertimu. Suami yang pura-pura tuli. Kak Xie, Jangan panggil aku kakak, terlalu palsu, bikin mau muntah. Bukankah hari ini ulang tahunmu? Suamiku, ibu mertua dan anakku, kuserahkan semuanya padamu. Semoga kamu bahagia. Berhenti kamu. Bagaimana kamu bisa berbuat ini padaku? Ibu dan Mingyu masih ada. Kamu sampai bisa berkata-kata sekejam itu pada anak kecil. Sekarang minta maaf padaku segera. Jangan berbuat nekat. hanya minta maaf? Tidak bisa semudah itu selesai. Suruh dia berlutut untukku, berlutut sampai aku memaafkannya. Kamu tebak dia mau berlutut atau tidak? Pasti mau. Dia sangat patuh pada kakak Cuan. Lagi pula sekarang kakak Cuan sedang marah. Bukankah dia pasti akan lebih mau berlutut? Lu Huai Chuan. Kita cerai saja. Xierusu, akhirnya mau cerai dengan kakak Cuan ya? Kesempatanku akhirnya datang. Kamu mau cerai denganku? Ya, Kakak Xie, perceraian itu masalah besar. Jangan ngambek dengan cara begini, jangan. Huai Chuan, cerai saja sekarang juga dengannya. Biarkan dia keluar tanpa harta apapun, dia pikir dengan perceraian. Bisa menekan kami? Tidak mungkin. keluar tanpa harta apapun? Aku sudah menikah dengan Lu Huai Chuan selama 7 tahun. Sebanyak pengorbanan keluarga ini, ada saya. Bagaimana mungkin saya keluar tanpa harta apapun? Rusu, kali ini kamu terlalu berlebihan. Kalau kamu minta maaf sekarang dan tarik kembali perjanjian cerai, aku masih bisa memaafkanmu. Huai Chuan, Memaafkanku? Apa yang aku salah sampai kamu perlu memaafkanku? Kamu sudah 7 tahun di keluarga lu kami. Aku tidak pernah menyuruhmu bekerja. Kamu selalu tinggal di rumah menjadi nyonya kaya yang santai. Kamu tidak lupakan ayah dan ibumu. Itu petani yang bertani di desa kan? Dan kamu juga tidak punya pengalaman kerja sama sekali kalau kamu tinggaliku. Dengan kekuatan keluarga lu kami. Aku tidak hanya akan membuatmu keluar tanpa harta apapun. Aku juga akan membuatmu tidak bisa bergerak sama sekali di kota Rongcheng. Hanya karena ucapanmu itu, aku akan lakukan apapun. Menyewa pengacara terbaik untuk mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Berapa banyak harta yang keluarga lu miliki? Puluhan juta? Ratusan juta? Lu Huai Chuan, aku katakan padamu. Walaupun aku bakar semua uang itu, lebih senang daripada menyerahkannya pada orang sepertimu. ngomong-ngomong kakak Chuan. Kakak Xie di rumah sakit naik Porsche loh, masa iya? Uang di rumah selalu aku yang urus. Setiap bulan aku kasih dia uang saku aja. Wah, Porsche itu kamu sewakan? Aku saranin kamu cepat kembalikan, jangan sok kayak gitu. Apa? Dia berani sewa mobil semahal itu? Mobil ini aku beli, percaya atau enggak terserah. Barang-barang juga enggak aku ambil, soalnya murahan semua. Lu Huai Chuan, kalau kamu mau paham. Besok sore hubungi aku di kantor catatan sipil, kalau enggak mau paham. Tunggu pengacara aku yang ngomong sama kamu. Ayah, mama nggak mau aku ya? Shuoning jangan dianggap serius ya. Nanti bisa pengaruhi kesehatan mental. Mamamu cuma bercanda sama kamu, iya. Kak Cuan, gimana kalau kejar kakak ipar? Nggak usah. Dia cinta sama Kak Cuan, kita itu udah terkenal. Santai aja, nggak sampai 3 hari, mamamu pasti balik. Kayaknya cuma sehari. Nggak sampai malam ini, dia pasti balik. Udah, lupakan aja. Hari ini ulang tahun Mingyu. Ayo kita rayain ulang tahun Mingyu bareng. Kue ini juga udah nggak bisa dimakan, gini aja. Kita makan di luar hari ini, ke Julong Shuan, aku yang traktir. Untung bukan mimpi. Halo, Yo, ayo minum bareng. kenapa? Suamimu lagi dinas hari ini? Shuoning kamu hari ini nggak perlu ditemani? Aku kaya mendadak. Julong Shuan mau makan? Julong Shuan? Restoran yang per orang lebih dari 10.000 itu? Tunggu, aku langsung ke sana. Nenek bilang, calon jodoh yang kali ini. Pasti kamu suka. Kemarin juga bilang gitu, aku nggak punya banyak waktu buat buang-buang. Pelayan. Aduh aku mohon, jangan cuma karena ketemu sekali. Lalu habisin seumur hidup, lagian siapa tahu. Dia udah pergi dari Rongcheng, kamu juga nggak punya fotonya.
Nenek udah bilang, calon yang baru badan bagus. Wajah juga cantik, mana yang jelek? Ujian sebentar lagi, silakan peserta ujian segera masuk ruang ujian. Teman, kamu nggak apa-apa? Coba obat pereda nyeri. Kadang kalau aku gugup, bisa gastritis stres, jadi selalu bawa. Susu ujian mau mulai, cepat. Datang. Semangat. Ketemu. Susu. Halo. Kita kenal? Dia sudah menikah. Halo, saya Shen Yuan. Lihat Anda sedang menunggu seseorang di sini. Boleh saya belikan minuman? Apa kalimat selanjutnya yang ingin Anda ucapkan adalah, saya mirip dengan orang yang pernah Anda kenal? Anda memang sangat mirip dengan seorang kenangan lama yang sudah lama saya pikirkan. Tuan, cara merayu Anda terlalu kuno. Minuman ini saya yang traktir. Wanita juga bisa membayar untuk orang yang menurut saya menyenangkan dipandang. Pak Shen, wanita ini sepertinya sudah menikah. Saya tidak buta. Anda tahu dia sudah menikah tapi Anda masih. Aduh, nenek pasti tidak akan setuju. Karakter saya belum seburuk itu, kan? Anda pasti tidak. Dari penampilan mereka datang untuk makan. Anda pergi sapa mereka. Aturkan ruang VIP terbaik untuknya. Baik. Anda masih belum menyerah, ya? Ada apa, Meneer Sang? Sebelum datang, saya sudah menelepon. Saya bilang saya mau ruang terbaik di sini. Sekarang saya datang, Anda bilang sudah ada orang di dalam. Tuan Lu, kami tidak menerima reservasi dadakan. Ini juga Anda tahu kan? Kak Chuan, bagaimana kalau kita ganti ruang saja? Iya. Masa begitu saja? Hari ini ulang tahun Mingyu. Hari sepenting ini, tentu harus duduk di ruang terbaik. Keluarkan orang di dalam sana. Akhirnya Anda sadar. Susu, dulu Anda begitu hebat. Setiap tahun jadi teladan belajar. Para guru bilang, Anda adalah desainer perhiasan paling berbakat. Ya, Lu Wei, saat perusahaan baru mulai, batu loncatan untuk investasi. Semua pakai desain Anda. Kalau Anda di dunia kerja, pasti lebih hebat dari si brengsek itu. Demi dia, Anda mengorbankan begitu banyak. Dia malah masih berhubungan dengan si teh hijau itu. Jangan, Anda tenang dulu. Kami sedang makan. Meneer Kak Chuan. Tapi Anda adalah klien VIP hitam emas. Menyinggung perasaannya. Anda berisiko dipecat, loh? HMPH? Tuan Lu, lihat dia seperti ini. Begini saja. Tolong beritahu orang di dalam. Selama mereka mau menyerahkan ruangan ini hari ini, semua pengeluaran mereka saya yang bayar. Meneer Sang. Coba saja. Apa dia lupa sih teh hijau itu? Dulu demi keluar negeri, aku meninggalkannya. Sekarang lihat dia sukses. Malah balik mau nikmati hasilnya. Nona Xie, maaf mengganggu. Ada tamu di luar yang ingin bertukar ruang VIP dengan Anda. Tidak mau. Tidak. Begini. Tamu di luar itu adalah CEO Grup Lu. Bagaimana? Maukah memberi muka? Oh, dia bilang, semua konsumsi di sini hari ini, dia yang bayar. Lu Huai Chuan. Kamu kenal? Itu lebih mudah. Tuan Lu hari ini bawa istrinya. Sama-sama merayakan ulang tahun. Lihatlah, sulit juga seorang. CEO Grup ternama punya niat seperti ini. Langka. Kekasih, Lu Huai Chuan, pria itu. Begitu bilangnya? Bukan, aku sering lihat dia bersama Nona Jiang. Dan anaknya. Aku teka mereka mungkin. Hubungan seperti itu. Susu, nanti kalau aku sudah kaya, aku akan ajakmu makan di Julong Xuan setiap hari. Setiap hari ke Julong Xuan. Tidak takut bangkrut? Asal kamu senang, aku senang melakukan apapun. Dia berhasil, tapi dengan wanita lain. Aku beritahu kamu,
Tuan Lu yang kamu sebut. Istri saya sedang duduk di sini. Yang di luar paling-paling cuma selingkuhan. Nona Xie, maaf sekali, aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Lagi pula juga mau cerai. Kamu keluar bilang ke Lu Huaichuan. Wah, ini bukan Lafite 1982? Dan kaviar almas ini. Satu porsi ratusan ribu. Hei, kalian berhenti. Kak Chuan, orang di dalam dengar kamu mau bayar, sengaja potong lehermu. Aku akan masuk cari mereka adu argumen. Kamu keluar bilang ke Lu Huaichuan. Ruang VIP ini tidak kuserahkan. Suruh mereka pergi. Kami tidak pesan sebanyak ini. Halo, semua ini. Hadiah dari Tuan Shen Yuan untuk Anda. Dikirim Direktur Shen? Kakak Xie, ternyata kamu. Aku tahu kamu tidak suka aku. Demi merusak ulang tahunku. Sampai mengejar ke sini. Wajah beberapa orang benar-benar tebal. Xie Rusu, tolong jangan berulah lagi. Wah, dari mana datanya anjing ini? Datang ke sini menggonggong. Pikirkan dengan otakmu yang tidak pintar, kami yang datang duluan. Bagaimana mungkin susu kami tahu? Kalian akan datang ke hotel ini, memesan ruangan ini? Apa yang dikatakan si teh hijau, kalian langsung percaya. Mengacaukan rencanaku. Aku terlalu terburu-buru tadi, maaf. Tapi, Kak Xie, kalau kau tidak tahu, orang di luar tadi adalah kami, tapi memesan hidangan mahal seperti ini. Apakah kau sengaja ingin kami yang membayar? Ya, pasti Xie Rusu di depan pintu. Mendengar ada yang mau bayar, baru pesan hidangan mahal sebanyak ini. Sungguh tidak bermoral. Perbuatanmu ini, kalau tersiar, akan membuat orang berpikir. Kami suka mengambil keuntungan, keluarga kecil. Bagaimana Huaichuan bisa berbisnis nanti? Meneer Zhang, katakan pada mereka apa yang kukatakan tadi. Nona ini sepertinya punya hubungan dekat dengan Xiao Shen. Aku sama sekali tidak boleh menyinggungnya. Kata-kata asli Nona ini adalah, kalau mereka tidak mau menyerahkan ruangan, ada. Suruh bilang ya bilang. Tolong kalian pergi. Apa? Dengarkan? Dengar ya, cepat pergi. Jangan ganggu selera makanku di sini. Xie Rusu, kau tahu berapa nilai? Satu meja hidangan di belakangmu hari ini? Jangan berlebihan. Kalau aku pergi, dengan apa kau bayar? Meneer Zhang, Kak Xie tidak pernah datang ke restoran ini. Sepertinya tidak tahu harga hidangan di sini. Meneer Zhang, kau beritahu harga satu meja ini. Perkiraan konservatif, sekitar 3 juta. Dengarkan, Kak Xie, 3 juta. 3 juta? Semahal itu? Apa Xie Rusu gila hari ini? Kau pemboros, berani menghabiskan uang sebanyak ini. Kau tahu Huaichuan, betapa sulitnya mencari uang. Xie Rusu, dengarkan? 3 juta. Apakah kau yang sanggup bayar? Atau orang di sampingmu ini? Kalau kau pergi sekarang, serahkan ruangan ini pada Mingyu. Aku bisa bayarkan untukmu. Masih kata yang sama. Pergi jauh-jauh. Xie Rusu, aku kasih kau beberapa detik untuk pertimbangkan. Susu. Bagaimana kalau sudah, biarkan saja pria ini bayar 3 juta itu. Tenang saja. Kau pikir kau benar-benar Putri Ningrat? Kalau kau bisa beli, aku akan berlutut minta kau pulang. Tidak perlu. Bagaimanapun, meski seluruh keluarga Lu berlutut minta aku pulang, aku tak akan kembali. Lu Huaichuan, kalau tagihan meja ini kubayar, kau dan Jiang Mingyu harus sujud dan teriak, aku salah 3 kali. Berani taruhan? Xie Rusu, kau benar-benar mau membuat suasana seburuk ini? Kok bisa sih? Iya, 3 juta. Masa makan harus dicicil? Lagi pula dia ibu rumah tangga, mana ada uang sebanyak itu? Jangan-jangan ini tabungan rahasia Xie Rusu sendiri? Itu 3 juta, bukan 300 ribu. Menurutku, sulit. Xie Rusu, jangan sok-sokan di sini. Kemampuanmu seberapa? Aku tahu kok. Uang yang Huaichuan berikan padamu. Aku ingat semuanya. Bu, Takut apa? Keluarga macam dia. Kalau aku tidak awasi, pada. Siapa tahu dia ambil uangnya untuk bantu orang tuanya. Kak Chuan, tante juga demi kebaikanmu. Xie Rusu, hari ini aku akan buat kau kehilangan muka total.
Kakak Xie, Kak Chuan sudah kasih jalan keluar yang cukup. Kau malah makin berani dan minta lebih. Berarti kau tidak menghargai Kak Chuan sama sekali. Kak Chuan, demi kau, aku berani taruhan dengannya. Ming Yu, Ayah, ibu bilang, kau dan Tante Jiang harus berlutut. Kalau kau menang, suruh dia berlutut, minta maaf ke Tante Jiang. Benar-benar anak yang kubesarkan dengan baik. Orang-orang ini keterlaluan sekali. Manajer Zhang, kartu kredit. bukan, itu, tunggu sebentar. Sebenarnya makan malam hari ini sudah ditanggung bos Shen kami, Manajer Sang. Ini urusan keluarga kami, harap jangan ikut campur. Iya, hubungan apa denganmu? Kartu kredit. Waduh, Nona Xie, bukan aku tidak mau terima, tapi makan malam hari ini sudah dibayar orang lain. Apa? 3 juta dibayar begitu saja? Kak Chuan, pasti kau kan? Kau takut Kak Xie malu, jadi bayar duluan. Kakak Xie terlalu tidak tahu diri, sampai mau kau berlutut. Ya ampun, tidak menyangka Kak Chuan. Begitu baiknya pada Xie Rusu. Xie Rusu masih saja bertingkah seperti ini. Huai Chuan, bagaimana bisa kamu menghabiskan uang sebanyak ini untuknya? Kamu mau bikin aku mati kesal, ya? Sudah dibayar. Ada salah paham, yang bayar bukan Tuan Lu, tapi direktur utama hotel kami, Tuan Shen. Apa? Sekarang kalian berdua bisa berlutut dan sujud ke saya? Aku tunggu. Xie Rusu, kamu siapa sih? Berani-beraninya menyuruh anakku dan Mingyu berlutut. Kalau kamu begitu peduli pada mereka, gantian kamu yang berlutut. Kamu? Huai Chuan, kamu masih tidak mau menghajarnya? Si brengsek yang tidak tahu diri ini. Xie Rusu, kalau kamu terus-terusan berulah seperti ini, aku benar-benar akan bercerai denganmu. Justru yang kuinginkan. Hentikan. Seorang pria kok berani memukul wanita? Bukan, siapa kamu lagi? Siapa aku? Kamu tidak pantas tahu. Nona Xie, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kakak Xie, bagaimana bisa kamu, di depan Kak Chuan, berbuat serong dengan pria lain? Bicara beberapa patah kata saja, sudah dianggap selingkuh. Kalau begitu kamu dan Lu Huai Chuan, mungkin sudah bisa dianggap mengumumkan perselingkuhan kalian ke seluruh dunia, ya? Xie Rusu, jangan kira dengan mencari pria-pria sembarangan untuk berakting di depanku akan membuatku cemburu. Ini justru membuatku semakin jijik padamu. Tuan Lu, pria sembarangan yang kamu sebut adalah direktur utama Zhongsun kami, Tuan Shen Yuan. Apa? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Karena kalian ingkar janji, tidak mau berlutut. Aku juga tidak akan memaksa. Lagi pula, manusia mana bisa berdebat dengan binatang, kan? Diam saja ngapain? Makan. Usir mereka keluar. Mulai hari ini. Tidak diizinkan masuk ke Zhongsun lagi. Baik. Silakan. Xie Rusu, aku harap saat kamu mencariku nanti, kamu masih bisa bersikap keras seperti ini. Tunggu saja. Lumayan, setidaknya. Jauh lebih baik daripada pria Lu Huai Chuan itu. Hanya orang asing saja. Terima kasih, kamu berusaha. Aku berhak. Bisa berteman dengan Nona Xie. Nona Xie, silakan makan dengan tenang. Aku jamin. Tidak akan ada yang mengganggu lagi. Presiden Shen, ada hal penting yang ingin ku sampaikan. Ada urusan? Laporkan saja pada penanggung jawab kalian. Hari ini aku cuma datang untuk makan. Itu Nona Xie mau bercerai. Lanjutkan. Kelompok orang tadi, sepertinya ibu mertua dan suami Nona Xie. Sepertinya ada satu lagi, adalah wanita simpanan. Tolong ambilkan rekaman kamera ruang VIP untukku. Baik. Taruhannya tepat. Peringkat 10 besar. Zhongsun cuma toko kecil yang dibuka untuk iseng. Kalau bisa menarik perhatian Presiden Shen, masa depanku pasti cerah. Xie Rusu benar-benar keterlaluan. Kakak Xie, pasti karena merangkul Presiden Shen itu, baru mau cerai dengan Kakak Chuan. Sudahlah, cuma manajer umum hotel kok. Aku tidak peduli. Kalau Xie Rusu kembali, suruh dia tunggu di sini. Mbak Wang, kenapa di sini berantakan begini?
Bukannya kalian sendiri yang mengacaukannya? Kamu yang rapikan, aku akan ke ruang baca dulu. Kakak Chuan masih saja tidak bisa melupakan. Rusu itu. Susu, apa rencanamu selanjutnya? Proses perceraian. Oke, kalau ada yang kamu butuhkan, beritahu aku. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Nona Xie mau bercerai. Di sini ada pengacara terbaik yang bisa membantumu. Terima kasih. Tidak usah. Kamu ngikutin aku ngapain? Aku juga lewat sini. Cepat ikuti. Cepatan ikuti, di persimpangan depan. Ikuti, jaga jarak dekat. Cinta perlahan membuat orang aneh, sayangnya aku tak bisa mencegahnya. Untungnya aku sudah memberitahu Nyonya Tua. Semoga dia cepat datang ya. Lao Xie, hari ini ulang tahunmu, aku sudah panggil beberapa saudara dekat. Datang untuk memberi selamat, kamu juga istirahat dulu. Aduh kotor nih. Jagung di ladang, kalau tidak segera dipanen, akan habis dicuri merpati, sehari rugi belasan yuan. Lagi pula, kamu sudah lama sakit dada, aku yang kerjakan lebih banyak. Ajak kamu ke rumah sakit untuk periksa dengan baik. Bagaimana kalau telepon putri kita? Sudahlah. Hal yang bisa kami atasi berdua, kami selesaikan sendiri. Anak perempuan sudah banyak pikiran setiap hari. Apalagi Ibu Huai Chuan, suka cari-cari kesalahan. Kamu lupa. Terakhir kali, waktu kami kirim oleh-oleh khas desa untuk anak perempuan. Malah diusir oleh ibunya. Ayah. Ibu, anak tidak berbakti. Kamu kenapa? Apa keluarga lu menyakitimu? Ayah akan temui mereka sekarang. Selama bertahun-tahun ini, aku sibuk merawat Lu Huai Chuan. Merawat anak, malah mengabaikan orang yang paling menyayangiku. Ayah, aku tidak tersakiti. Ibu, kamu sakit dada, nanti aku antar mobil. Ke rumah sakit terbaik di kota, sekarang beritahu aku dulu. Apa yang kalian bicarakan tadi? Tidak ada. Ayah, kalau hari ini tidak bilang. Aku pulang tanya Lu Huai Chuan dan ibunya. Aku bilang, kamu bilang apa? Waktu itu kamu tidak di rumah. Begini. Aduh. Bau banget, kalian datang kenapa? Bawa sampah sebanyak ini lagi. Kami datang lihat susu dan suoning. Ini oleh-oleh khas desa. Di kota juga tidak ada, kamu terima saja. Pergi sana. Aduh, ambil lagi. Barang rongsokanmu ini, dibuang di jalan juga tidak ada yang mau. Pandai sekali membanggakan diri. Rusu tidak di rumah, kalian pergi saja. Pergi. Tunggu. Kalian jangan sering hubungi Rusu lagi. Keluarga lu punya besan seperti kalian. Kalau tersebar jadi bahan tertawaan, anak perempuan kalian. Nanti dikucilkan para nyonya kaya. Cepat pergi. Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Papa Mama Susu, tidak apa-apa sedikit teraniaya. Yang penting kamu hidup bahagia. Aku hidup tidak bahagia. Papa, Mama, aku mau bercerai. Kakak sepupu mau bercerai, berarti sudah tidak ada gunanya lagi. Ini sampah apa ini? Makanan babi saja lebih enak. Undang kami datang, cuma disuguhi ini? Kak, kamu datang, cepat duduk. Mau duduk di mana? Kursinya kotor, kalau rokku kotor gimana? Iya, rok dua-dua kami. Semua merek terkenal puluhan juta rupiah, kalau rusak, kamu bisa ganti? Kalau tidak mau duduk, berdiri saja. Papa Mama, kalian duduk. Ayo, sini, sini. Dasar anak ini bicaranya bagaimana sih? Aku datang hari ini untuk... Muka kalian besar sekali ya?
Mama, kamu tidak dengar tadi. Tadi bilang kakak sepupu mau bercerai. Pasti diusir dari keluarga Lu, jadi bad mood. Ini dia yang kamu bilang. Kakak sepupu yang menikah dengan CEO grup Lu itu ya? Iya, dulu dia juara ujian masuk perguruan tinggi di kabupaten kami. Lulus kuliah menikahi teman sekelas, sukses berbisnis bersama. Sangat megah. Sayangnya, segala sesuatu ada puncaknya. Lihatlah hidangan ini. Anjing saja tidak mau makan. Anduo, bicaramu keterlaluan. Kenapa? Dua-dua salah ngomong? Menurutku, dulu lebih baik menikah dengan bujangan tua di desa kita. Masih dapat beberapa petak sawah. Lihatlah kamu sekarang. Cukup. Aduh, aku sendiri saja. Wah, Direktur Shen. Anda datang tiba-tiba seperti ini, kurang pantas kan? Kamu tahu apa? Dengan begini, baru terlihat tulus. Cukup, cukup. Kalian tidak mau makan, silakan. Apa maksudnya? Mengusir kami? Mama, meskipun dia tidak mengusir, aku juga tidak mau tinggal di sini. Bau miskin. Tapi, Paman, kalau usir kami, jangan menyesal. Sebenarnya semua barang-barang ini hari ini disiapkan untuk kalian. Seperti kue eja ini, 1000 yuan sekotak. Lalu ginseng gunung tua 1000 tahun ini ribuan yuan. Barang bagus yang susah dicari. Sekarang, kalian jangan harap dapat satu pun. Banyak bicara. Barang-barang ini awalnya biar. Kakak sepupuku membantuku menjembatani dengan Direktur Lu, baruku beli sebagai hadiah. Sekarang sudah bercerai, barang-barang ini tentu tidak akan diberikan pada kalian. Bagaimana begini, tolong minta maaf lagi buat CEO Lu untuk saya. Barang-barang ini masih kami berikan ke kamu, lagi pula kamu mantan istrinya kan. Siapa tahu kan? Pergi. Aku tidak butuh barang-barang kalian. Tidak butuh? Kamu sanggup belinya sendiri gak sih? Paman, aku datang berkunjung ke kalian. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Itu dia. Xiao Shen datang. Xiao Shen, hari ini kamu muncul di sini. Ada urusan penting apa ya? Iya tuh, CEO Shen ceritakan dong. Apa yang kamu lakukan di sini? Sudah bisa beres. Buat kamu dapat tanggung jawab keamanan kali ini, jangan bikin masalah buat saya. Iya ya bos, siapa orang itu? Kenapa banyak orang yang mengelilinginya? Kamu kurang wawasan ya, itu orang terkaya paling misterius di Tiongkok. Kekayaannya bisa menyamai seluruh negara loh. Sudah nambah wawasan kan? Itu dia, Rusu. Itu teman kamu ya? Aku dan Susu adalah teman SMA, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Maaf mengganggu, aku belum makan nih. Tidak tahu apakah boleh? Boleh-boleh, cuma tambah sepasang sumpit doang. Ayo duduk cepat. Ini hadiah yang khusus disiapkan Xiao Shen untuk kedua orang tua. Ini anggur berkualitas koleksi Julong Xuan. Ini sarang burung walet dan ginseng 1000 tahun, kami tidak tahu apa yang kamu suka. Jadi Xiao Shen khusus, siapkan krim permajaan emas untukmu. Hadiah seberharga ini. Aku tidak bisa menerimanya, ambil saja. Cuma barang palsu doang, tidak seharga banyak. Jangan ngomong sembarangan. Aku justru mau ngomong. Apa ginseng, apa anggur bagus. Ini kan cuma mau menentang kita. Masih bilang kalian teman SMA, menurutku itu cuma selingkuhan saja. Apa kamu sudah berhubungan sama pria ini? Makanya suamiku kakak tidak mau kamu, benar-benar tidak tahu malu. Anduo, apa kamu belum selesai juga? Hari ini aku memang tidak akan berhenti. Kamu cari cowok muda. Bangga apa sih? Kamu pikir kamu masih Nyonya Lu? Shirusu aku kasih tahu kamu, pacarku. Kan manajer bagian kamar tamu Julong Xuan. Kamu bilang anggur ini anggur bagus dari Julong Xuan. Sungguh sangat lucu sih. Kalau gitu tertawalah sampai mati. Tapi mati jauh-jauh dari sini. Aku takut kamu nempel nyusahin keluargaku. Adik-adik, lihat dong apa hasil didikan anak kamu. Bagaimana bicaranya? Suka bohong, main-main dengan lawan jenis. Sekarang malah mendoakan anakku mati. Kalau tersebar, bisa jadi bahan tertawaan warga desa. Kalian tidak tegas mendidik, baiklah, aku yang akan mendidik mereka. Bu, aku bantu. Kalian jangan ribut. Moyang, jangan ikut campur. Hari ini aku akan tunjukkan betapa hebatnya aku. Berhenti. Xiaogu, kau gila? Kami sedang membelamu. Kalian tahu ini siapa? Bukan cuma pria tampan dan seorang wanita? Pak Shen, maaf sekali, mereka tidak mengenal Anda. Mohon maafkan mereka. Anduo, cepat berlutut dan minta maaf. Siapa Pak Shen itu? Pak Shen adalah CEO Julong Xuan yang kau sebut tadi. Apa? Itu berarti
Sepupu, kami salah. Maafkan kami. Aku tadi terlalu emosi. Adik-adik, maafkan kami. Kita saudara-saudara. Maafkan kami. Kita saudara-saudara, kita keluarga dekat. Maafkan kami. Bagaimana menurutmu? Suruh mereka pergi segera. Cepat pergi. Sampai jumpa. Susu, jangan hiraukan omongan mereka tadi. Di hati ibu, kau yang terbaik. Meski sudah bercerai, pasti ada alasan yang memaksa. Makan. Ayo. Ibu, Bibi, cepat panggil ambulans. Kenapa sepupumu kenal Pak Shen? Tidak tahu. Pak Shen itu CEO Julong Suan kan? Cuma sebuah hotel. Bisa dibandingkan dengan Lu Huaichuan? Kau tahu apa? Lu Weichuan bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Pak Shen. Kedepannya, lebih dekatlah dengan kakakmu. Baik. Bos, Gumoyang? Ya, kau dipecat. Sayang, kau merusak segalanya. Kau mau apa? Kau tidak apa-apa? Tidak. Buang. Tuan Putra. Ambilkan penutup mata untukku. Habis? Kalau habis, tidak bisa buat sendiri? Itu semua nyonya yang cari di buku kedokteran. Aku tidak bisa. Di dalamnya ada poria. Dan poria apa ya? Sudah, jangan diutak-atik. Baik. Nyonya belum pulang kan? Tuan Putra, aku rasa kali ini nyonya benar-benar tidak akan kembali. Cukup, kamu turun saja. Gila apa? Ah. Jiang Mingyu. Baju ini kamu yang cuci? Ya, aku yang cuci. Bu, tidak usah puji aku. Aku memang suka bekerja. Memuji kamu? Berani juga kamu bilang. Kamu tahu tidak? Baju sutra ini tidak boleh dicuci pakai mesin cuci. Waktu Shierusu di rumah, setiap kali dicuci pakai tangan. Baju ini favoritku, loh. Ibu, kalian ribut apa? Anak, Kak Chuan. Aku merusak baju ibu. Tapi aku benar-benar tidak sengaja. Aku cuma mau bantu. Bu, Mingyu cuma mau bantu ibu saja. Bu, Kak Chuan, aku potong buah untuk kalian. Bu, jangan marah. Ada apa? Apa-apa tidak becus, bahkan tidak sebaik Shierusu. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Luka kecil segini, harus ke rumah sakit? Kalau lebih lambat, sudah sembuh sendiri. Cengeng sekali. Kamu? Tahan dulu. Tuan dan Nyonya, tadi ada pasien penyakit jantung. Yang serangan mendadak sedang diperiksa di dalam. Mohon tunggu sebentar. Kak Chuan, sakit sekali. Penyakit jantung itu penyakit kronis, terlambat sedikit tidak apa-apa. Suruh dokter Lee keluar untuk periksa dia. Ini sepertinya tidak bisa. Apa yang tidak bisa? Kalian tidak boleh masuk. Shierusu? Bukan. Aku heran kenapa kamu tidak pulang. Ternyata di sini menguntit aku. Bisa tidak kamu jangan begitu menjijikan? Kamu terlalu banyak berpikir. Kakak Xie, aku tahu kamu tidak suka aku. Tapi aku sekarang terluka. Ah, Kamu ngapain sih? aku tidak sengaja memotong tanganku. Hati-hati dong. Ternyata memang ada bedanya antara cinta dan tidak cinta. Kalian mau berobat? Bisa cari dokter lain. Luka kecil begini. Pulang aja oleh obat juga bisa sembuh. Semua orang tahu, Dokter Lee itu dokter terbaik di IGD. Kamu sengaja menyusahkan Mingyu, ya? Gak apa-apa, Kak Chuan. Aku bisa ganti dokter lain kok. Cepat minggir.
Aku gak ada waktu buat main-main sama kamu. Pak, di dalam sedang ada tindakan. Mengganggu proses pengobatan itu berbahaya. Kalau hari ini kamu mau masuk, kecuali lewat mayatku dulu. Kak Chuan, sakit gak? Ini salahku. Shierusu, selama ini aku terlalu sabar sama kamu. Sampai kamu jadi semena-mena begini, ya? Kamu. Lagi-lagi kamu. Ternyata keputusan susu cerai sama kamu itu yang paling benar. Dulu, demi rayakan ulang tahun selingkuhanmu, kamu bawa orang ganggu istrimu sendiri. Sekarang, ibu susu lagi darurat di ruang resusitasi. Kalian mau paksa ganggu proses penyelamatan, ya? Ibu rusuh lagi dalam perawatan darurat? Kok kamu bisa tahu? Aku yang orang luar aja tahu. Kamu cuma tahu memanjakan pacar gelapmu. Kamu. Ibu, Nona Shie, ibu Anda sudah lepas dari bahaya. Penyebab utama kambuhnya penyakit kali ini karena ditunda terlalu lama. Rencana pengobatan selanjutnya, nanti setelah saya pastikan, akan saya komunikasikan dengan Anda. terima kasih, dokter. Kak Chuan, Direktur He, tak disangka jam segini masih ada. Aku juga baru tiba, karena ada urusan mendesak. Begini. Pasien Ye Mingqiong itu mertuaku. Kami mau pakai obat terbaik, dokter Lee terbaik untuk obati dia. Tolong perhatian ya. Tentu. Kalau begitu, saya gak ganggu lagi. Silakan sibuk. Direktur, pasien ada di ruang pasien. Ini laporan pasien yang pasien. Minta Bapak rawat langsung. Ye Mingqiong. Ini kan mertua Xiao Lu? Awalnya aku juga mau minta beberapa spesialis untuk konsultasi kasusnya. Sekarang karena pasien yang minta, aku harus pergi sendiri untuk mengobatinya. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Rusuh. Maaf, aku benar-benar tidak tahu. Orang di ruang gawat darurat adalah ibu mertua. Jadi kalau di ruang operasi adalah orang lain, kamu bisa mengabaikan nyawa orang lain? Rusuh. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Kakak Chuan sudah menjelaskan. Kakak Xie, kenapa kamu masih terus mempersoalkan? Mingyu, bisakah kamu diam? Rusuh, begini, ikut aku pulang dulu. Untuk rumah sakit. Aku akan mengatur semuanya. Sudah kubilang aku mau bercerai. Itu bukan rumahku. Apakah karena dia? Shie Rusuh. Kamu pikir baik-baik. Aku bisa memaafkan kesalahanmu yang dulu. Tapi kalau hari ini kamu tidak ikut aku pulang, aku akan langsung menyuruh rumah sakit. Menghentikan pengobatan ibumu. Aku akan langsung menyuruh rumah sakit. Menghentikan pengobatan ibumu. Nona Shie, direktur kami sebentar lagi akan datang sendiri untuk mendiagnosis. Direktur datang sendiri? Direktur kami adalah ahli dan jantung terkenal internasional. Sekarang dia jarang praktik. Asal dia bisa datang. Penyakit ibumu pasti bisa disembuhkan. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Kakak Xie, kamu harus berterima kasih pada Kakak Chuan. Baru saja, Kakak Chuan pergi sendiri ke kantor direktur untuk memberitahu. Makanya direktur bersedia memeriksa. Lucu, cuma dengan status Lu Huachuan. Direktur He pasti tidak akan datang sendiri. Shie Rusuh. Masih mau bercerai denganku? Kalau kamu terus ribut, aku akan langsung menyuruh direktur He menghentikan pengobatan ibumu. Kamu ini benar-benar tebal muka sampai tak tertandingi. Direktur He itu kamu yang undang? Berani bicara besar di sini. Bukan aku yang bilang, bukan aku yang undang. Kamu yang undang? Tentu saja. Kamu kan cuma pemilik hotel, kalau dibilang besar. Kamu cuma bos kecil, kalau dibilang kecil. Kamu cuma manajer umum. Menurutmu, kamu punya kemampuan apa sampai bisa mengundang direktur He? Shie Rusuh. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira dengan kemampuannya. Dia bisa mengundang direktur He? Wah, direktur He, terima kasih banyak sudah datang sendiri. Sungguh merepotkan. Hyong, ini kewajiban kami. Wah, Pak Shen. Maaf ya, saya telat. Tenang saja. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk urusan yang Bapak minta. Kalau rumah sakit He, jangan sungkan-sungkan. Kalau begitu, silakan Bapak periksa dulu. Xiao Lu, maaf ya, saya sibuk dulu. Bukan kamu. Rusuh, aku. Pak Lu, selamat malam ya. Kepala rumah sakit He, kenapa kelihatannya sangat hormat pada pria itu?
Jangan-jangan identitasnya. Aku pernah selidiki dia, tapi informasinya hampir tidak ada. Mungkin cuma kerabat kepala rumah sakit Hi, jadi disuruh ikut-ikutan main sandiwara aja. Tapi kakak Xie, dia percaya banget sama omongan pria itu. Jangan-jangan dia merasa dia lebih hebat dari kakak Chuan, jadi... Hubungan aku dan Rusu sudah bertahun-tahun. Nggak mungkin goyah cuma karena orang luar. Dia nggak mau pulang sama aku. Pasti karena kondisi ibunya yang parah. Kakak Chuan, kamu masih nggak mau nyerah? Mau hujan nih, aku bentar lagi ada rapat. Shuoning main di rumah temannya. Tolong jemput dia ya. Oke, aku langsung pergi. Kondisi ibumu sudah stabil. Terima kasih, kepala rumah sakit. Setiap hari Rabu, Shuoning selalu main ke rumah temannya, aku yang selalu antar jemput. Hari ini mau hujan. Nona perawat. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Aku ada urusan dulu. Duluan ya. Tunggu aku. Pasien, terima kasih sudah banyak bantu aku. Tapi aku belum mau mikirin urusan perasaan. Kalau Bapak ada perasaan ke aku, maaf ya. Shuoning kedinginannya? Ayo kita pulang. Aku nggak mau dijemput kamu, Tante Jiang yang akan jemput aku. Aku nggak mau dijemput kamu, Tante Jiang yang akan jemput aku. Nenek bilang, kamu pergi sama pria liar itu. Nanti Tante Jiang jadi mama aku. Shuoning, kamu sebenarnya benci banget sama aku ya? Iya, kamu nggak izinin aku ngapa-ngapain. Cuma suruh belajar terus. Tante Jiang beda. Dia beliin aku banyak mainan, kasih permen, kasih kue. Bilang juga, aku nggak usah belajar, nanti bisa mewarisi. Usaha papa. Kamu. Ingat kata-katamu. Tante Jiang, kamu datang. Kalau bukan untuk cari perhatian di depan kakak Chuan, aku takkan mau kehujanan jemput anak ini. Gimana, hujan deras begini? Ayo, sopir sudah menunggu. Tante Jiang tunggu aku. Shuoning, kamu tahan ya. Tas tante mahal, jangan sampai kehujanan. Lagi pula sebentar lagi sampai. Aduh, kok demam 39 derajat? Mama Wang, suaranya kecilin, kami nggak tuli. Oh ya. Biasanya, yang master tak pernah demam setinggi ini. Pasti karena tadi kehujanan. Kakak Chuan, aku sudah berusaha pakai payung untuk melindungi Shuoning dari hujan. Nona Jiang, rokmu saja tak basah. Tapi yang master basah kuyup. Hujan-hujanan pakai yang master sebagai pelindung. Kamu ngawur. Sekarang gimana? Aku sudah kasih yang master obat penurun panas. Dulu waktu nyonya masih ada, dia jaga yang master semalaman. Kalau gitu suruh dia balik. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Sorry. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Nggak diangkat. Itu pasti nyonya yang blokir nomormu. Pakai punyamu. Cepetan. Nyonya, yang master demam. Lalu ini, Shierusu, ku beritahu. Sekarang anakmu demam, cepat balik jagain. Sekarang anakmu demam, cepat balik jagain.
kamu bisa bawa dia ke rumah sakit. Aku sibuk, tutup dulu. Aduh, HP-ku. Ku kasih tahu, Shuoning begini. Karena dia nggak balik, semua salah dia. Nggak mungkin semuanya salah Nyonya, kan? Huajuan, wanita ini benar-benar merasa penting. Mingyu, malam ini kamu yang jaga Shuoning. Aku? Kenapa nggak mau? Aku mau. Aku cuma takut nggak bisa jagain dengan baik. Gimana kalau jaga cucuku saja nggak becus? Nggak pantas masuk keluarga lu? Hah, si nenek jahat. Aku kan mau nikah sama kakak Cuan. Yang pertama kena giliran kamu. Aku bisa. Udah. Kasih tahu Xie Rusu, kalau malam ini dia nggak pulang. Dia nggak usah pulang lagi selamanya. Cih, laki-laki ini sok banget. Aku nggak bakal bilang. Bulu, istri Anda datang. Kukira kamu bisa tahan berapa lama. Suruh dia masuk. Xie Rusu, kemarin sudah kubilang. Karena kemarin malam nggak pulang, ya nggak usah pulang lagi selamanya. Meskipun aku kecewa kamu semalam nggak pulang. Tapi karena kamu minta maaf dengan tulus. Aku bisa maafin kamu. Xie Rusu mana? Nona Xie nggak mau ketemu kamu. Dia ke pameran perhiasan dekat sini. Saya Sheng Jin, pengacara istri Anda, Xie Rusu. Saya mewakili Nona Xie untuk berkomunikasi dengan Anda. Ini adalah perjanjian cerai yang saya susun. Berdasarkan aset Anda dan permintaan Nona Xie. $2 miliar? Berani banget dia minta segitu. Sepengetahuan saya, ini nggak banyak untuk kekayaan Anda. Kamu dari firma hukum kecil mana? Kamu tahu siapa aku? Berani bicara seperti itu. Panggil tim hukum untuk berunding dengannya. Nanti kamu siapkan dokumen yang dibutuhkan untukku. Baik. Pas banget datang. Urusin ini. Baik. Shifu, kenapa Anda di sini? Shifu, Xiao Su, lama nggak ketemu. Sudah jadi kepala divisi hukum ya? ini Shifu saya, partner di firma hukum top, Jinda Law Firm. Spesialis kasus perceraian, sangat terkenal di dalam negeri. Waduh, perkembangannya nggak sesuai harapan Pak Lu nih. Sudah jam berapa? Kok belum tidur? Kamu tidur dulu, aku harus siapin desain untuk investor besok. Maaf, numpang lewat. Hati-hati. Aku semalaman nggak tidur. Kamu nggak tahu tuh babu itu. Selalu mengawasiku. Pameran perhiasan ini besok terakhir. Aku suka banget sama karya, kekasih, itu. Kamu juga suka kan? Coba lihat ada kesempatan. Beli itu, yuk. Kak Xie. Masih sempat-sempatnya lihat pameran di sini. Anakmu kemarin demam, aku jagain semalaman. Cewek ini gimana sih? Anak demam malah lihat pameran. Iya, jadi ibu nggak bertanggung jawab banget. Bener, kok bisa gitu? Anak sendiri malah diurus orang lain, sungguh. Bukannya ini yang kamu mau? Kamu sudah tinggal di rumahku. Aku akan cerai dengannya, biar dia kasih kamu status. Oh, ternyata selingkuhan. Xiao Dou ya? Wah, nggak boleh. Dia kan selingkuhan. Kakak Xie, kamu salah paham. Aku dan Kak Cuan cuma teman. Kalau soal selingkuhan, dia baru selingkuhan. Dulu kalau kamu nggak kuliah di luar negeri, mana mungkin dia bisa masuk di sela-sela. Jangan ngomong gitu. Ibu rumah tangga kayak kamu ngerti nggak sih? Kamu ngerti? Karya ini adalah karya awal perusahaan Kak Hua Cuan.
yang langsung terkenal. Bahkan Master Prancis, Teng Fei, memujinya. Sederhana tapi tak biasa, seperti namanya. Kekasih. Dua mutiara saling memandang. Seperti dua kekasih saling bersandar. Dulu sangat digemari anak muda. Katanya, yang ini adalah produk pertama, jadi sangat bermakna. Oh, begitu ya. Wanita ini pengetahuannya luas. Benar-benar. Tentu saja, Minyu kami kan lulusan Prancis. Pernah ikut kelas Master Teng Fei. Beda sama orang-orang yang tak berbakat, tak berakhlak, cuma iri. Bagus sekali. Tapi karya ini punya makna lain. Makna berbeda. Jangan-jangan Kak Xie juga ngerti? Nggak tahu diri. Pikir dirinya lebih paham dari murid Master Teng Fei? Iya, Sebenarnya bisa dimengerti. Suaminya, satu orang terpelajar yang rendah hati. Satu ibu rumah tangga tak jelas. Semua tahu pilih yang mana. Keterlaluan. Mereka ini penganut victim blaming. Pak Shen, kenapa diam saja? Kurasa, dia tak butuh bantuanku. jangan-jangan makna karyanya cuma soal kebutuhan sehari-hari? Hahaha, Kamu benar. hahaha. Makna karya ini adalah saling menjaga dalam hidup. Saling mendukung diam-diam. Inilah hakikat kekasih. Sepertinya ada benarnya. Memang cukup pas ya. Makna karya ditentukan penciptanya. Kita tak bisa memastikan. Betul. Salah. Kalau kamu akui makna karya ditentukan pencipta. Kalau begitu, makna karya ini adalah yang kuberikan. Apa yang terjadi? Karena akulah penciptanya. Dia penciptanya. Serius? Dia ternyata penciptanya. Kalau kamu desainer karya ini, maka aku adalah Menara Eiffel, perancang Louvre dan Arc de Triomphe. Hahaha. Rupanya kamu di sini. Kakak Chuan, karya ini adalah karya terkenal perusahaanmu. Kakak Xie bilang dia yang mendesainnya. Aku takut semua orang tertipu, jadi aku menyangkalnya. Sekarang kamu beritahu semua orang, siapa desainer karya ini. Susu, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Karya ini memang dia yang mendesainnya. Apa-apaan? Benar dia yang mendesainnya? Dia ternyata master desainer. Nona ini ternyata benar-benar pencipta pameran ini. Wah, dia hebat sekali. Ini adalah karyamu pertama setelah lulus. Aku tahu kamu tidak bisa melupakan masa lalu, Susu. Bisakah kamu jangan berisik lagi? Kakak Chuan, Kalau kamu keberatan dengan hubunganku dan Mingyu, aku bisa menuruti keinginanmu. Cinta di masa lalu itu nyata. Tapi sekarang tidak mencintaimu juga nyata. Kertas yang jatuh ke lubang toilet tidak perlu diambil lagi untuk membuat orang jijik, kan? Shierusu keterlaluan. Dia bilang kamu lubang toilet. Shierusu. Bisakah kamu jangan begitu sinis dan pedas? 5 juta. 10 juta. Termasuk semua perhiasan yang kamu lihat hari ini. Sekarang kamu bisa. Tenang kan? Si manis ini ternyata bisa membuat kakak Chuan memberinya uang sebanyak ini. Bos Lu ini benar-benar royal. Sekarang orang kaya, siapa yang tidak punya selingkuhan? Niat wanita ini 80% adalah untuk uang. Aku tidak tertarik. Nona, ini semua perhiasan yang Anda pesan. Masih ada satu lagi. Tahu, Perhiasan ini bernilai puluhan juta, kan? aku akan menyuruh orang membungkusnya untukmu. Yang ini tidak perlu. Lu Weishuan, jangan berpura-pura begitu penuh cinta dan perasaan. Aku tahu alasanmu menawarkan tawaran sebesar ini. Karena takut setelah kita bercerai, aku akan membawa lebih banyak harta gono gini. 20 juta?
Itu buat ngasih pengemis ya? Xie Rusu. Udah cukup. Hari ini di depan banyak orang, aku kasih tahu. Perusahaanmu dari awal berdiri sampai sekarang. Karya-karyaku punya peran penentu. Aku nggak akan lepasin hak-hakku. Pasangan jadi musuh. Kalau gitu udah bukan pasangan lagi. Maaf ya, tolong sampahnya dibersihin. Aduh, berantem. Pulang sana latihan dulu. Ini kenapa sih? Bagaimana pembicaraan bagian hukum sama pengacaranya? Dia mutusin keluar. Setelah keluar, langsung kita rekrut dengan gaji tinggi ke perusahaan kita. Mau lihat Xie Rusu gimana lawan kita? Kepala bagian hukum perusahaan kita yang mutusin keluar. Apa katamu? Pengacara Nyonya itu partner di firma hukum Jinda. Apa? Apa tadi? Bayaran pengacara Jinda itu minimal ratusan juta. Pasti itu orang bermarga Shen yang bikin masalah. Bukan, meski begitu, nggak perlu sampai keluar kerja kan? Pengacara Sheng itu adalah guru kepala bagian hukum. Gurunya bilang jangan dia kerja buat bos yang karakternya jelek kayak Anda. Keterlaluan banget. Kenapa? Kamu juga rasa mereka benar ya? Ah enggak. Tentu saja enggak. Tentu saja enggak. Bos lu jangan salah paham. Aku beneran enggak raguin karakter Anda. Aku cuma enggak mau kerja lagi aja. Pergi sana. Jangan marah, Kak Chuan. Ini tuh cinta pertama bos Shen itu. Susu, aku sama ibumu di rumah ada baju. Nggak usah beli baju. Iya, jangan boros. Nanti masih banyak butuh duit. Ayah, ibu, aku punya uang. Waktu kecil kalian beliin aku baju. Udah gede, waktunya aku yang berbakti. Ayo. Ayo kita lihat di sisi. Ayo dong. Wah, ini bukan rusuh? Kenapa mau beliin mereka baju? Nggak lihat diri sendiri siapa, berani masuk toko ini. Wah, ini tuh menantumu ya? Sama orang tuanya dari desa. Bau miskin. Susu, gimana kalau kita pergi aja? Tante, kamu anjing ya? Hidungnya sepeka ini. Kamu, Kalau benar kamu anjing, yang kamu cium. Bukan bau miskin, tapi bau bawang. Karena di sini, ada 2 orang tua yang hidung babi ditusuk bawang. Paksa jadi gajah. Hidung babi ditusuk bawang, paksa jadi gajah. bagus katanya. Nyonya, Anda datang untuk menghentikan Pak Shen? Tunggu dulu lihat. Kamu, Nona Xie ini, sihir apa yang dia punya? Baru ketemu langsung bisa menaklukkan Nyonya. Nyonya, dia masuk ke toko rantai Anda. selera bagus. Lihat beli apa. Halo, saya yang melayani Anda. Saya yang melayani Anda. Kamu nggak lihat kami berdua ya? Saya klien VIP toko kamu. Kamu harus layani saya dulu. Lihat pakaian mereka. Kayak orang yang mampu beli baju ini. Saya kasih tahu, melayani mereka cuma sia-sia. Kalau gitu, Anda lihat-lihat dulu. Lihat kan? Ini bedanya status. Orang miskin kayak kamu, selamanya nggak akan bisa mencapainya. Naik karena suami, harus sadar diri. Jangan kira kamu benar-benar orang kaya. Iya, orang rendahan. Beruntung nikah sama anak saya, nggak tahu diri. Sulan Kiao, hina saya boleh,
Tapi jangan sentuh anak saya. Anak saya di keluarga kamu bertahun-tahun, kerja keras. Meneruskan keturunan, kok bisa kamu hina dia? Anak saya kaya, banyak yang mau lahirin anak buat dia. Anakmu ini, cuma di keluarga kamu aja yang dianggap berharga. Lao Xie. Pukul aja, Lao Xie. Saya kasih muka di sini, berani sentuh? Miskin dan hina, pukul aja, ah. Pukul aja, ah. Maaf, nggak tahan. Kamu perempuan tua, berani pukul saya? Perempuan tua ngomong siapa? Oh, ternyata perempuan tua ngomong saya. Hari ini nggak saya kulitin, saya bukan Su. Ayahmu dengar ini, bangun dari peti mati. Pasti tampar kamu. Anak durhaka ganti marga. Kamu nggak akan bisa sentuh saya. Susu, nak, kamu baik-baik aja kan? Lihat apa? Dia yang naik sendiri. Tutup pintu, hari ini tutup. Kakak tolong bantu ya. Kamu mau apa? Dia pendiri merek YS, pikirkan sendiri. Di sini tidak ada CCTV kan? Kak kalian? Wanita tua, aku sudah lama menahanmu. Jangan. Jangan pukul lagi. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Puas kan? Kak pilihkan kamu beberapa baju. Berantem di mana? Sudah selesai. Ibu. Anak. Aku perkenalkan, ini anakku. Sangat hebat, pengusaha terkenal nasional, Xiao Shen. Kalian kenal? Wah, ini takdir dong. Kalau gitu, kita makan bareng yuk. Oh, baik. Kalian tidak memenuhi syarat merek YS, jadi kalian dipecat. Kakak, ajari aku 2 trikmu dong. Terima kasih. Sejak ayahku meninggal, sudah lama aku tidak melihat ibuku sebahagia ini. Ayo. Aku yang harus berterima kasih, sudah banyak membantuku. Karyamu sudah kulihat, aku sangat suka. Kali ini grup lu juga ikut lomba. Tidakkah kamu ingin mereka mengenalimu? Baik, aku terima. Tenang saja, Kak Chuan. Kali ini pasti aku yang dapat penghargaan desain terbaik. Belakangan perusahaan butuh dana investasi besar. Tunggu kamu dapat penghargaan. Langsung umumkan bergabung dengan grup Lu. Aku percaya investor akan tahu pilihan yang tepat. Tidak hanya bergabung dengan grup Lu, aku juga akan jadi nyonya grup Lu. Selanjutnya, kami persilakan bintang baru yang sedang naik daun di dunia perhiasan. Kandidat favorit juara kompetisi perhiasan kali ini. Nona Jiang Mingyue, naik ke panggung. Nona Jiang, apakah kamu percaya diri akan juara kali ini? Semua peserta kompetisi kali ini sangat hebat. Tapi aku percaya pada kemampuanku sendiri. Ada satu lagi kandidat favorit. Apakah kamu menganggapnya sebagai pesaing? Karyanya sudah kulihat, memang bagus. Tapi hanya itu saja. Selanjutnya datang, kuda hitam terbesar kompetisi ini. Peserta paling misterius, Nirvana Rebin. Wah, sangat cantik. Ya Tuhan,
Nirvana Rebin ternyata secantik ini. Benar kan? Orang luar bilang bahwa lomba desainer kali ini khusus mengundangnya, dan dia datang untuk bikin penasaran. Kak Chuan, ayo kita masuk. Desainer kecil macam ini cuma pandai cari sensasi. Zoan, lirik. Jawab pertanyaan kami lagi dong. Bisakah bicara sedikit lagi? Presiden Direktur, Panitia Penyelenggara Lomba, ada hal yang mau cari Anda. Kesini. Shierusu, kau keterlaluan melawakannya. Shierusu, setidaknya ada batas untuk ulahmu kan? Lepaskan. Ada apa ini Kak Xie? Kenapa kamu juga datang ke sini? Kalian semua bisa datang. Kenapa saya tidak boleh? Rusu, lihatkan kamu salah paham lagi. Mingyu kali ini masuk 10 besar lomba. Peluangnya sangat besar buat juara. Apa yang kalian lakukan di sini, saya tidak tertarik tahu. Tapi saya datang ke sini juga untuk merebut gelar juara. Saya mau bikin kamu malu banget. Kak Xie, jangan ngomong emosi terus. Anda sudah keluar dari dunia desain perhiasan sekian lama, masih mau ambil juara. Nama kamu bahkan tidak ada di daftar 10 besar kali ini. Ada apa ini ya? Orang itu kayaknya mau dapat juara. Bahkan tidak masuk 10 besar, apa yang diharapkan? Sombong banget sih. Betul banget. Kamu sekarang masih anggota keluarga lu, harus bikin malu sampai kayak gitu. Baru puas kan? Saya tahu siapa dia. Dia itu Nirvana Rebirth loh. Apa? Prada, aku pernah lihat desain Nirvana Rebirth. Sungguh sangat indah dan luar biasa. Jadi dia benar-benar punya kesempatan dapat penghargaan desainer terbaik. Hebat banget. Terima kasih. Wanita itu, aku tidak akan pernah biarkan dia mencuri perhatian dari saya. Maaf. Kenapa pergi? Desain NOVAN Reverse ini. Memang beberapa guru sangat menyukainya loh. Jadi agak bingung nih. Guru Rong, tolong bantu saya kali ini saja. Saya pasti akan berterima kasih banyak kepada Anda. Saya akan berusaha semampunya. Oke, kita nanti bertemu ya. Selamat datang di babak final. Kompetisi perhiasan global, mari sambut 10 finalis. Untuk memamerkan karya mereka. Selamat datang di babak final. Kompetisi perhiasan global, desain besar, mari sambut 10 finalis kami. Untuk memamerkan karya mereka, silakan. Shierusu, kamu pikir bisa mengalahkanku? Aku tak pernah anggap kamu saingan. Karena tak layak. Mari sambut Nona Jiang Mingyu ke panggung. Mari sambut finalis terakhir. Nirvana Rebirth, Shierusu. Hasil kompetisi sudah di tanganku. Saat paling mendebarkan tiba. Kompetisi Desain Perhiasan Global 2024. Pemenang babak final, penghargaan juara diraih oleh Hisia, Jiang Mu, Shen Yuning, Ji Tiantian, Lu Yicheng, Xiayan. Sulang, silakan Dewan Juri beri penghargaan. Kuumumkan pemenang ketiga. Siapa dia? Jiang Ying, selamat. Desainer terbaik dari dua finalis ini. Antara yang sudah terkenal. Bintang pulang kampung, Nona Jiang Mingyu. Atau kuda hitam kompetisi. Dengan desain unik, Nirvana Rebirth? Sebelum umumkan hasil, mari dengar.
Makna karya mereka, silakan. Inspirasiku, wanita harus seperti mutiara, dilindungi pria pujaannya. Jadi perhiasanku bernama telapak tangan. Inspirasiku dari kehidupan. Setiap berlian kecil seperti momen indah atau sulit yang kita alami, akhirnya menjadi kenangan yang tersusun. Yang terpenting, berlian utama ini lambang wanita. Cantik namun kuat. Tak pernah ditentukan pria atau hal lain. Jadi perhiasanku bernama diri sendiri. Temukan diri. Jadilah diri sendiri. Penjelasan Nona Xie sangat bagus. Kini kuumumkan hasil kompetisi. Bicara bagus-bagus, tapi yang pertama tetap aku. Aku yang umumkan hasil kompetisi ini. Pemenang desainer terbaik tahun ini adalah Nirvana Rebirth, Xie Rusu. Silakan berikan penghargaan untuk mereka. Tidak mungkin, Nona Jiang. Baik. Selamat ya. Bukannya kamu bilang pasti juara? Kak Chuan, umumkan juara kedua dan kerjasama dengan kalian. Ini juga akan menarik perhatian investor. Juara kedua penting seperti juara pertama? Selamat. Terima kasih dukunganmu. Rusu. Rusu. Rada, aku tahu. Bertahun-tahun aku banyak salah. Kamu itu jenius. Asal kita suami istri kerjasama, kita bisa ubah grup lu jadi perusahaan desain perhiasan terbaik di dunia. Rusu. Aku salah, Rusu. Kita punya anak, punya keluarga. Bertahun-tahun kita jalani bersama, susah payah. Kalau kamu pasangan, Kalau minta maaf, tunjukkan sikap yang benar. Pelayan. Aku ingat dulu. Kok minum banyak lagi? ini urusan bisnis, kamu ngerti? Nggak ngerti apa-apa. Aku juga khawatir sama kesehatanmu. Seberapa banyak minumnya, lihat ketulusanmu. Cukup. Lu Huai Chuan, kita suami istri bertahun-tahun. Kamu nggak mungkin mau mengaku salah duluan. Kecuali kamu ada maksud lain. Rusu. Di hatimu, aku dipikir begitu? Jangan acting. Penampilanmu sekarang mirip badut. Baik, aku masih punya satu permintaan terakhir. Asal kamu setuju gabung grup lu, aku bisa cerai denganmu. Lu Huai Chuan, rupanya kamu tetap menghitung. Xie Rusu. Kamu harus pertimbangkan matang-matang. Awalnya aku mau kasih kita muka masing-masing. Tapi sekarang kelakuanmu bikin aku jijik. Kalau sore ini nggak ke kantor catatan sipil urus perceraian, aku bakal edit semua ini jadi SMS. Terus kirim ke keluarga, teman, dan rekan kerjamu. Aku bakal hancurin reputasimu. Kok janjimu nggak ditepati? Aku udah usaha, siapa tahu panitia lomba. Pak Shen datang ke lokasi. Pak Shen, Taipan misterius dari luar negeri itu. Udah sampai di Rongcheng. Itu dia kan? Dia itu Pak Shen. Asli beneran. Cewek Xie Rusu ini, mana ada yang lebih bagus dari aku? Kok bisa disukai Pak Shen? Nggak boleh, mustahil. Udah lupakan aja.
Nggak bisa dilupain. Aku janji, tunggu aku. Rusuh. Grup Lu itu perusahaan desain perhiasan top banget. Jangan gegabah, aku bisa bikin kamu terkenal. Mending aku sikat kamu. Buat bikin Jiang Mingyu terkenal. Kalian mau apa? Tangkap dia. Lepasin aku. Bawa pergi. Kamu kasih aku makan apa? Lepasin. Istirahat kemarin gimana? Malah nggak senyaman di rumah. Nak, kapan kamu nikahi Susu? Nunggu dia mau nerima aku. Ya udah semangat ya. Cepat lari ke sana. Ada masalah? Pergi. Cepetan. Mingyu, kamu datang. Kok kamu? Lepasin aku bakal balas budi. Lepasin kamu? Cantik banget, sayang kalau dilepasin. Mau kemana? Mau mati ya? Susu. Dia kayaknya dikasih obat ya. Aku panggil ambulans. Hati-hati ya. Susu, kamu gak apa-apa kan? Susu, tenang dulu, bentar lagi bakal baikan. Udah mendingan? Makasih ya. Kamu sudah bangun. Jangan menangis. Baru tadi aku benar-benar ketakutan. Jangan takut, sudah tidak apa-apa. Yang kena masalah adalah orang lain. Tuan Rong mengatakan sudah berhasil. Aku mau lihat saja. Apakah Shirusu masih berani berlagak sombong lagi sekarang? Sungguh harum. Lepaskan aku. Lepaskan kamu? Ayahmu hampir celaka karena kamu. Aku sudah minum obat, dijamin kamu puas sampai pagi. Lepaskan aku. Aku mohon. Apa yang kalian lakukan di sini? Kakak Chuan, tolong selamatkan aku. Jika kamu tidak datang, aku akan. Ini adalah Shirusu. Shirusu bersekongkol dengan Rong Senpai untuk menjebakku. Jangan dengarkan omongannya. Dia yang menggodaiku. Jiang Mingyu. Jangan pikir aku tidak tahu latar belakangmu. Semua penghargaanmu itu, tidak satu pun yang didapat dengan cara tidur dengan makan. Kamu tidak bisa bertahan di luar negeri baru pulang ke negara ini. Kamu bohong. Kakak Chuan, jangan dengarkan omongannya. Aku tidak lakukan itu. Silakan lanjutkan. Nyonya, apakah Anda tidak apa-apa? Wang MA, kenapa kamu datang ke rumah sakit? Itu semua gara-gara orang tua itu. Bukankah mulut Nyonya muda terlalu jahat, sampai dihajar orang masuk rumah sakit? Dia masih ngotot mau makan sup ayam.
Nyonya, sup ayam ini untuk Anda. Menurutku Anda lebih membutuhkannya daripada dia. Terima kasih. Dulu ketika aku datang dari desa, Andalah yang menampungku. Tenang saja, aku jamin akan berpihak pada Anda, Nyonya. Beraninya kamu memberikan sup ayamku padanya? Suara Anda sekeras ini, semangat Anda juga bagus sekali. Kukira sup ayam ini juga tidak perlu Anda minum lagi. Meskipun sup ayam ini kubuang untuk memberi makan anjing. Tidak akan kuberi pada pelacur kecil ini. Anda dan Nyonya adalah satu keluarga. Anda bilang dia pelacur kecil. Lalu bukankah Anda pelacur tua? Pelacur tua. Nyonya muda, aku benar-benar tidak bermakas menghina Anda. Kamu cuma seorang pembantu, berani-beraninya menindas aku. Kalian berdua keluar dari keluarga Lu sekarang. Nyonya adalah tuan rumah keluarga Lu, keputusan Anda tidak berlaku. Wang Ma, aku bukan lagi tuan rumah keluarga lu. Nyonya, akhirnya Anda keluar dari penderitaan. Benarkah? Kamu benar-benar sudah cerai dengan anakku? Syukurlah, Nenek Wang. Kamu ikut saja si Shirusu, perempuan kecil ini. Pergi menderita, kebetulan dia juga pulang bercocok tanam. Kamu juga pulang bercocok tanam. Bercocok tanam ya bercocok tanam. Nyonya tenang, saya bercocok tanam untuk menghidupi Nyonya, selama ada sesuap nasi untuk saya. Tak perlu. Nenek Wang, kamu masih mau ikut saya? Tentu saja mau. Baik. Gaji digandakan, kamu ke rumah saya bantu rawat orang tua saya. Benarkah? Bagus sekali. Gaji digandakan. Shirusu, kamu pakai apa buat bayar gajinya? Tentu pakai harta yang saya dapatkan dari anakmu. Kamu bilang apa? Saya bilang, saya dari anakmu. Kurang lebih cuma dapat beberapa miliar saja. Kamu bilang saya harus habiskan gimana ya? Si manis, aku bunuh kamu. Berani-beraninya menipu uang anakku, nenek sihir tua. Coba maju selangkah lagi, Nenek Wang punya tenaga dan cara. Aduh, Dokter, ada yang pingsan. ya hamba tua di sini. Ayo kita pergi. Susu. Susu kamu baik-baik saja. Ruan Zhao, kamu masuk. Hah? Tugas berat dan jalan masih panjang. Malu adalah tanda suka pada seseorang. Kata-katanya bagus, hadiah. Dewa kekayaan, kamu harus bisa mengejar Nona Kamiya. Baik. Saatnya baca lagi buku panduan melatih kecerdasan emosional. Tuan Lu, jika investasi belum juga cair, arus kas di rekening akan segera putus. Investor mereka bilang, investor mereka ada di Rongcheng. Aduh saya. Bilang, Tuan Lu, saya Airwisi, Direktur Investasi Yayasan Dana Investasi. Sekarang saya undang Anda dan saya pergi bersama menemui bos kami. Di mana? Rumah sakit Rende. Oke, baiklah. Kamu sekarang. Halo Ibu. Huai Chuan, Cepat ke sini balas dendam buat aku. Shirusu si cewek kecil itu. Bersama banyak orang nindas aku. Iya. Cepat ke sini. Oke, aku segera sampai. Manajer Wang dari Yayasan Airwisi bilang, ada kepala proyek penting yang mau ketemu kamu. Oke. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku ajak kamu gabung ke perusahaan kami, ya? Perusahaanmu? Julong Xuan? Aku nggak bisa masak. Nggak suruh masak. Terus, jadi pelayan? Kayaknya aku juga nggak bisa.
Siapa bilang perusahaan kami? Cuma punya restoran kecil kayak Julong Xuan. Bagus, Xierusu, berani banget kerja sama dengan orang luar. Nindas ibuku bareng-bareng. Dulu ibuku bilang, kamu punya laki-laki lain di luar. Awalnya aku nggak percaya, ternyata kamu mati-matian cerai sama aku. Sampai rela ninggalin anak. Cuma buat sama laki-laki ini. Aku kasih tahu, restorannya yang Julong Xuan itu. Di mataku nggak ada apa-apanya, sementara grup Luku udah dapat dukungan dari yayasan paling misterius di dunia. Dulu dia nggak ada apa-apanya dibanding aku, nanti juga bakal kalah. Nanti kamu bakal nyesel. Apapun identitasnya, aku nggak peduli. Soalnya cerai sama orang kaya kamu, bikin aku jijik. Bahkan besok kamu jadi presiden Amerika, aku nggak bakal nyesal. Oke. Kalau gitu, aku bakal biarin kalian lihat aku sukses. Lihat aku berdiri di puncak tertinggi dan memandang kalian dari atas. Dan Julong Xuan-nya juga bakal hilang. Lu Weichuan, urusan aku sama kamu. Jangan libatkan orang lain. Kenapa? Sakit hati? Bukannya kamu jagoan? Oke. Hari ini aku kasih kamu pelajaran. Biar tahu siapa yang nggak boleh diganggu. Ayo, masuk semua. Ayo, masuk semua. Kalau laki-laki, nggak bakal biarin cewek berdiri di depannya. Apalagi cewek yang disukainya. Bagus, akhirnya ngaku juga, kawan-kawan, serang dia. Awas jangan dekat-dekat, jangan sentuh aku. Aku baru aja dapat investasi dari Yayasan Aiwisi. Sebentar bosnya dateng, kalau berani sentuh aku, kamu tamat. Kalah berantem malah minta bantuan. Kamu cuma sampah masyarakat. Kamu. Ah, Pak Direktur, akhirnya Anda datang. Cepat tangani anak muda yang tak tahu diri ini. Cepat habisi dia. Anak muda yang tak tahu diri ini. Tangani dia. Dia berniat jahat, bahkan ingin menggagalkan kerja sama kita. Lu yang taruh ini. Berani-beraninya menyinggung bos. Kenapa takut? Aku beritahu, tahu akibatnya. Menyinggung Aiwisi kita? Kau dan perusahaanmu akan diusir dari seluruh kota Rong. Entah perusahaanku akan diusir atau tidak. Tapi perusahaanmu, tak perlu ada lagi. Apa? Kau gila. Kau yang gila. Pak Direktur Wang, dia bilang akan mengusirku. Dan perusahaanku. Orang ini, maaf. Mungkin dia serius. Maaf, Pak Presdir, sudah lama menunggu. Apa kau bilang tadi? Ini adalah CEO Yayasan Aiwisi. Bapak Shen Yuan. Sekaligus raksasa global. Pembuat legenda bisnis Shen. Mana mungkin? Bukannya dia cuma pemilik restoran kecil yang lusuh? Katakan. Pak Lu, ada masalah? Beberapa pemegang saham misterius tiba-tiba. Menjual saham Lu Group menyebabkan harga sahamnya anjlok. Kita terpaksa di delisting. Susu. Maukah kau menerima cintaku? Hati-hati. Jadi inikah hadiah lain dari pemenang hidup? Selain uang, ada juga cinta sejati. Shierusu. Aduh kamu ini, sudah kubilang cepat pergi. Kamu malah berlama-lama. Nah, kan, kecelakaan. Membuatku menunggu lama. Sudah jam berapa ini? Salahmu semua. Aku sudah janji main dengan teman. Semua salahmu. Ayo kita cerai. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah, juara desain kali ini. Nona Xie. Wah, selamat.
Mari kita persilakan Pak Shenyuan untuk memberikan penghargaan kepada Nona Xie. Silakan. Susu. Lama tidak berjumpa. Akhirnya kutemukan kamu.